Pujilah Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada pagi hari ini kita berucap syukur ya, kita masih ada di tempat ini ya, di saat teduh kita. Mungkin untuk firman yang akan saya sampaikan ini singkat ya, singkat jelas dan padat. Kita buka di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17, ini boleh saya bacakan aja ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia dalam ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Jadi di dalam Korintus ini mengajarkan bahwa kita ini new generation ya. Kita melakukan bertransformasi dari kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan kita yang baru. Kehidupan lama kita seperti apa nih? Mungkin di antara teman-teman ada kehidupan lamanya yang tidak berkenan dalam hati Tuhan. Oke? Di sini kita diajarkan untuk bertobat, teman-teman ya. Karena kita akan melakukan sesuatu yang baru. Sesungguhnya baru sudah datang. Disinilah kita harus bersungguh-sungguh nih. Yesus menyatakan, kenapa sih kita harus lahir baru? Yesus mengatakan pentingnya lahir kembali dalam roh. Lahir kembali dalam roh. Kita nggak mungkin lahir secara fisik ya. Kita harus lahir kembali dalam roh, karena orang yang lahir kembalilah yang akan melihat kerajaan Allah. Amin. Siapa sih di sini yang nggak mau melihat kerajaan Allah? Kita semua sebagai anak Tuhan kita pengen banget loh melihat kerajaan Allah. Kenapa harus dilahirkan kembali? Karena pertama kita meminta pengampunan dosa terhadap Tuhan Yesus Kristus kita. Oke. Yang kedua itu adalah kita ingin hidup kekal masuk dalam kerajaan Allah. Terus juga kita harus bertransformasi dalam hidup. Nah, kita banyak dengar kesaksian ya dari kemarin, ya. Apalagi memang kesaksiannya dari Bang Bison ya, itu luar biasa banget loh, Transformasi hidup kita yang tadinya kita hidup yang serba berbuat hal-hal yang tidak berkenan di dalam Tuhan, merasa sering khawatir, merasa gelisah gitu kan. Ketika kita sudah bertransformasi, ketika kita sudah melakukan pertobatan, kita sudah lebih kenal dengan Tuhan Yesus, maka di situ akan banyak ucapan syukur. Kalau sebelumnya kita tidak kenal Tuhan, begitu kita dapat berkat dari Tuhan, mungkin dapat berkat kita bilang secara finansial lah ya. Itu udah contoh yang paling gampang banget. Ngerasa kurang. Siapa sih yang sering kayak gitu? Ya dulu sih iya. Gue sih sering kayak gitu dulu. Ketika gue dapat sekian, ngerasa kurang. Hidup rasanya semua selalu dengan perkeluhan. Tapi ketika kita udah kenal sama Tuhan, ketika kita sudah melakukan pertobatan, semuanya jadi ucapan syukur. Di sini yang pengen hidup tenang siapa? Angkat tangan, coba yang pengen hidup tenang. Semuanya pengen hidup tenang, yakin deh gue deh. Yakin semuanya pengen hidup tenang. Cara hidup tenang itu yang gimana? Ia bersyukur. Kalau semuanya kita keluhkan, semuanya serba kekurangan, semuanya ini nggak cukup Tuhan ini. Kok begini, ini begitu, ini kok nggak bisa nih? Tenang aja. Disitulah makanya kita harus bersyukur, mengucap syukur atas segala sesuatunya. Ketenangan akan datang ketika kita sudah bersyukur. Amin ya. Amin. Oke. Di sini mungkin gue kesaksian sedikit tentang hidup gue. Asik. Di sini mungkin teman-teman juga banyak yang tahu, mungkin juga ada sebagian yang belum tahu bahwa gue ini bukan orang yang lahir di dalam keluarga Kristus. Ketika gue belum kenal Tuhan, gue hidup penuh dengan perkeluhan. Gue orangnya yang semuanya dikit-dikit merasa marah, dikit-dikit merasa gelisah. Kok gak enak ya? Kok rasanya kok gini ya? Yang tidak berkenan dalam hati gue loh. Ini tidak berkenan dalam hati gue. Kok rasanya kok gini banget ya? Selalu nggak puas.
Tapi ketika kenal dengan Kak Jen, makasih Kak Jen. Kak Jen kenalkan saya dengan Tuhan Yesus. Apakah saya kenal Tuhan Yesus karena Kak Jen? Enggak juga. Karena memang saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Ketika itu saya memang mau dibaptis. Begitu dibaptis memang saya mundur waktu itu ya. Tuhan Yesus ampuni saya. Tapi akhirnya saya dibaptis pada pada saat itu umur saya masih umur sekitar 28 ya, sekitar umur 28 tahun. Dan ketika itu juga memang pada saat itu juga saya baru kenal Tuhan Yesus. Bukan dari projo saya kenal Tuhan Yesus, enggak. Terus selama 28 tahun itu, 28 tahun yang penuh dengan pertemuan, yang penuh dengan ketidakpuasan. Enggak enak, enggak tenang, enggak tenang banget hidup saya. Tapi ketika 28 tahun kesini, haleluya, segala macam ujian atau segala macam saya lewatin semua dengan sukacita. Dengan sukacita. Nah, inilah dia nih. Kalian anak-anak muda nih, siap nih harus dipakai Tuhan nih. Karena kita nih generation, kita dilahirkan kembali. Ya, ini kalian ini generasi selanjutnya loh, ini generasi GGB selanjutnya loh. Kita semua ada masanya. Ini Pak Jun juga. Kita lihat ya, ini ya sudah senior ya Pak Jun ya. Yang ganti Pak Jun nanti siapa kalau buat kita orang? Iya, Wida ya. Dia jawab Wida. Kita ini generasi selanjutnya loh. Ini untuk ketua pemuda nanti Yun, Kajen juga nanti ada masanya. Yang ganti siapa? Kalian ya bos, harus bawa jiwa-jiwa loh ya anak muda ini loh. Apalagi anak muda ini kan kemarin kasih kali ini Gen Z yang ya marah lah, yang kritisnya salah-salah lah gitu kan katanya. Saya yakin sini mah kalian, saya yakin sini mah anak baik ya. Gitu. Dan terakhir, mungkin saya ada satu quotes. Kamu mungkin kamu tak selalu dapat apa yang kamu inginkan. Namun jika kamu mencoba memberi yang terbaik dalam hidup ini, maka Tuhan akan memberi apa yang kamu butuhkan. Tuhan Yesus ngerti apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tuhan, saya minta iPhone 16 Pro Max plus. Pro. Tuhan, saya mau Tuhan tahu apa yang kamu butuhin. Bukan apa yang kamu inginin. Boleh nggak apa-apa, kamu berdoa, minta. Tapi Tuhan lebih tahu. Karena jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya. Mungkin itu aja firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik di dalam surga. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah berbicara bagi kami Tuhan melalui hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan yang mendengar Tuhan, biarlah setiap kami yang melihat firman-Mu Tuhan Yesus, kiranya itu bisa menjadi rema Tuhan dalam hidup kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, biar kami hidup berkenan atas Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.